Malam hari di kediaman pangeran. Cepat pergi ke penjara bawah tanah, mereka pasti datang untuk menyelamatkan Yeming. Kamu sendiri berhati-hatilah. Kalian tidak perlu buang-buang energi lagi, aku tidak akan mengatakannya. Itu Yeming? Kenapa kamu... Perjalanan ini punya banyak kesulitan dan hambatan. Bagaimana bisa aku melakukannya tanpa dirimu? Apa kamu masih bisa berjalan? Mengarah kemana? Han, jangan! Han, Yeming, maaf, aku tidak bisa membawamu. Apa dia sudah mati? Aku benar-benar ingin menghabiskan hidup ini bersamamu. Sayangnya kita salah memilih jalan. Mengikuti orang yang salah. Han! Ucapanmu benar. Bagaimana kamu melakukannya tanpa aku? Jangan takut, aku akan menemanimu. Benar-benar sepasang kekasih yang putus asa. Kalian pantas mati. Ayo pergi, sudah saatnya pulang ke istana dan memberitahu pimpinan. Kenapa kalian datang bersama? Ayo masuk dan bicara di dalam. Taruh jasad mereka ke ruang mayat dulu. Aku baru menerima surat dari pangeran ketiga tadi. Seorang utusan dari kerajaan Wuxia datang untuk merundingkan perdamaian akan segera tiba di ibu kota. Kalian jemputlah orang itu secara diam-diam. Jangan sampai ada kesalahan. Laksanakan. Ada apa putri mahkota mencariku selarut ini? Aku berpura-pura sudah mengingat semuanya dan pergi ke kediaman Pangeran Gong. Aku berhasil memastikan bahwa Jing Han adalah wajah bertopeng. Apa? Ying, aku tidak mengizinkanmu untuk menempatkan dirimu dalam bahaya lagi. Ya, aku mengerti. Oh ya, Xuan Yu, siapa pangeran ketiga? Kenapa aku tidak pernah dengar tentangnya di istana? Pangeran ketiga Xuantong adalah kakakku, dari ibu yang sama denganku. Tubuhnya lemah sejak kecil. Demi melatihnya, ayah mengirimnya ke kamp militer. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Ternyata begitu. Dengan adanya kakak, kamu tidak perlu sendirian dan tak berdaya lagi di masa depan. Setidaknya tidak akan terlalu kesepian. Ada kamu di sini, mana mungkin aku kesepian. Benar juga. Kamar Pangeran Wuxia. Yang mulia, terima kasih atas bantuan yang mulia sekarang. Hanji telah berhasil menyusup ke Bailing. Saat ini, Bailing sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Pimpinan mereka telah dikendalikan olehku. Jika yang mulia menyerang saat ini, itu merupakan waktu yang terbaik. Hanji dalam bahaya sekarang. Semoga yang mulia membuat keputusan sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya penghambatan operasi militer. Han dalam bahaya? Aku tidak bisa menghalangi mereka yang mencari kekuasaan dan kekayaan dengan mengkhianati negara sendiri. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Kamu harus membawaku keluar hari ini. Lalu kumpulkan semua pengikut terpercaya. Kita beraksi malam ini. Baik. Di malam harinya, di kamp militer perbatasan kerajaan Bailing. Ada penyeludupan, cepat menyebar. Pangeran muda, semoga kamu baik-baik saja. Kamu? Jenderal Zhou sudah lama mengira kamu akan menyerang kamp kami di malam hari. Tak disangka pangeran muda benar-benar mabuk cinta. Ia mempertaruhkan dirinya sendiri untuk seorang wanita. Di mana Han? Aku mau menemuinya. Pangeran muda, tenang saja. Setelah berhasil menangkapnya, aku akan mempertemukan kalian. Bawa dia, awasi dengan ketat. Baik. 5 hari kemudian, di siang hari kediaman Pangeran Gong. Pimpinan, gawat. Katakan, ada apa? Pimpinan, Jenderal Wuxia datang untuk menyerah dengan perjanjian damai. Putra mahkota mengadakan perjamuan secara langsung. Aku khawatir persahabatan antara kedua kerajaan menjadi kesimpulan sebelumnya. Dan apa? Katakan. Dan baru saja mendapatkan kabar demi menyelamatkan Hanji, pangeran muda ditangkap hidup-hidup di tempat saat melakukan serangan malam di kamp militer pangeran ketiga.
Pimpinan? Sekelompok idiot, tapi masih ada Anjia dan ayahnya, serta Kisha sekarang. Keluarkan mereka, kita akan memancing musuh agar waspada. Pimpinan bijaksana, aku akan mengaturnya sekarang juga. Di sore hari di kamar Shubaido. Aroma apa yang kamu samparkan ke tubuhmu? Kenapa sepertinya aku pernah menciumnya sebelumnya? Aku membelinya di kios pinggir jalan. Aromanya cukup istimewa. Jika bukan karena Xuan Yu menyukainya, aku juga tidak akan memakai air bunga sebagai parfum. Minggirlah. Hah? Ada apa? Apa kamu tidak memperhatikan cacing-cacing ini sudah bergerak mundur sedikit? Tidak kok, saat aku datang mereka sepertinya sudah begitu. Aku melihat cacing-cacing ini sepanjang hari dan tidak mungkin salah. Aku akan memberitahu Du Ronan saat dia datang nanti. Sekarang Tabib Du bolak-balik ke aula Yanqing sepanjang hari, sangat mirip seperti pimpinan rumah sakit. Untungnya sekarang Kaisar sudah agak sadar, tapi mungkin dia tidak berminat untuk mempelajari ini. Kamu salah, dia lebih serius dariku dalam hal ini. Putri Mahkota baru dibicarakan sudah muncul, tapi saudara Shu bilang ada perubahan dari cacing-cacing ini. Coba kamu lihat apa ada yang aneh. Ada perubahan? Benarkah? Aku tebak, cacing ini mungkin tidak menyukai aroma di tubuhnya. Kalau tidak, cacing ini tidak akan pindah saat dia mendekat. Menurutmu mungkin tidak. Ini, apa cacing ini benar-benar sensitif terhadap bau? Yang benar saja, biar ku coba. Itu benar, lihatlah. Kalau tidak, coba keluarkan satu cacing dan mencobanya. Jika mereka benar-benar membenci aroma, mungkin putra penasehat Cai akan terselamatkan. Ya, menurutku itu juga sebuah cara. Memang efektif. Serangga Gu sudah mati, sudah tidak bergerak. Cai Wentao terselamatkan. Kalau benar-benar berhasil, maka tidak perlu takut serangga Gu lagi di masa depan. Syukurlah, mari kita keluar istana menuju kediaman penasehat besok. Lihat apa bisa menyelamatkan Cai Wentao. Baik. Air bunga hanya tersisa 1 botol. Aku akan membelinya lagi di pasar setelah diberikan ke Cai Wentao. Sujiu, cepat bantu aku lihat. Lihatlah, sudah habis terjual. Baiklah, sepertinya aku harus membuatnya sendiri. Keesokan paginya di kediaman penasehat. Dia sudah sadar? Berhasil, efektif. Benar-benar efektif. Kenapa kalian ada di kamarku? Tuan-tuan, putra. Putraku sudah sadar? Ayah, ada apa ini? Penyelamat. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Penasehat Cai, cepat berdiri. Tidak masalah selama Tuan Cai baik-baik saja. Ini juga merupakan penemuan besar bagi kami. Segera siapkan hidangan yang enak dan bawa tuan-tuan ini duduk di meja dan keluarkan toples anggur yang kukubur di tahun-tahun awal. Hari ini kita harus mabuk. Tidak perlu, kami masih ada urusan lain yang harus dilakukan. Kami berharap dapat sering untuk melihat kondisi putramu, untuk menghindari kondisi yang tidak normal. Di senja hari, Papilium Kan Yushuan. Nona, apa bisa membuat air bunga yang Nona inginkan dengan air rebusan? Anggur dan daun mint? Entahlah, tapi aku pasti akan berhasil membuatnya. Aku yakin Nona pasti bisa. Ya. Keesokan paginya, Suju, cepat cium aroma kali ini sudah tepat atau tidak? Kamu benar-benar mampu membuatnya? Aku sangat hebat. Kita tidak perlu takut serangga Gu lagi di masa depan. Malam hari di kediaman Pangeran Gong. Pimpinan, orang-orang tersebut dibebaskan. Baik, semakin besar pergerakannya semakin baik bagi kita. Suruh orang untuk mengawasi Yunying. Jangan biarkan dia berhubungan dengan Xuan Yu belakangan ini. Cari cara untuk memisahkan mereka. Suruh orang-orang kita untuk menyamar. Ikut aku masuk ke istana besok malam. Baik, hamba mengerti. Pimpinan, mengenai pangeran kelima. Sudah saatnya dia dewasa, cepat atau lambat. Hari ini akan tiba. Keesokan paginya di istana Jingxi. Menggerogoti orang hidup.
Beberapa keluarga sudah terbunuh sejak tadi malam. Siapapun yang tergigit juga akan ikut menggigit seolah-olah kehilangan kesadaran. Melihat seluruh desa akan sengsara, Yang Mulia harus mengirim pasukan untuk memeriksanya. Tulu, cepat ikut aku menyiapkan pasukan militer untuk memberi bantuan di sana. Baik. Tuan, kenapa tidak membiarkan pangeran kelima dan pangeran keenam untuk berjaga? Keduanya hampir tidak bisa menangani bandit gunung. Sekarang orang-orang di kuartal pertama bulan ini dalam keadaan waspada. Aku dan Tulu akan membawa pengawal kerajaan untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Kamu tinggallah untuk mempersiapkan keadaan darurat. Jika ada situasi khusus, kirim suara sinyal peringatan. Baik, hamba mengerti. Kasimli, mohon minta pangeran kelima dan keenam untuk kemari. Harus ada yang menjaga di istana. Hamba mengerti, hamba akan mengutus orang untuk memanggil mereka sekarang juga. Xuan Yu, Ying, kenapa kamu kemari?